Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan kebut vaksinasi lansia, masih bersama Dr. Makian Jibril selaku Jubir Satgas COVID-19 Jatim, dan juga Teguh Prihandoko selaku relawan vaksinasi lansia. Saya ke Dr. Jibril terlebih dahulu. Dr. Jibril, apakah dimungkinkan bahwa lansia yang ada di daerah-daerah ini nantinya akan jemput bola atau Satgas COVID-19 akan jemput bola untuk memvaksinasi hingga ke rumah-rumah lansia itu sendiri? Benar, jadi memang karena tadi kita sudah tahu ya masalahnya karena mereka takut atau karena nggak ada yang ngurusin jemput dan ngantar dan sebagainya, maka itu menjadi salah satu problem yang sekarang ingin kita selesaikan. Di beberapa daerah seperti di Jombang itu menggunakan cara jadi kayak posko-posko desa itu dipakai untuk vaksinasi lansia. Di Kediri bahkan becak-becak itu dikerahkan untuk jemputi lansia untuk bisa divaksinasi. Jadi inisiatif-inisiatif yang jemput bola itu sangat dibutuhkan, dan biasanya inisiatif jemput bola itu akan sangat cepat apabila itu digerakkan oleh komunitasnya. Misalnya dia komunitas agama atau mungkin komunitas sosial yang lain. Kalau misalnya dia digerakkan seperti itu, satu kali orang diketuk, satu rombongannya bisa langsung berangkat. Nah, seperti itulah yang kita harapkan. Engagement dari komuniti yang akan sangat kuat sekali untuk melaksanakan vaksinasi khususnya untuk lansia, seperti itu. Apakah ini sudah untuk di daerah-daerah sendiri, apa sudah dicanangkan untuk menggait seluruh relawan atau bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menjemput bola ke lansia itu sendiri? Bagaimana pemerataan yang ada di Jawa Timur sendiri ini, dokter? Ya, memang masih belum semuanya punya inisiatif tersebut. Memang Pak Menkes itu kan tiap rapat kita hari Senin atau Selasa itu menyampaikan, ya mohon untuk vaksinasi lansia itu difasilitasi, gitu ya. Jadi beberapa daerah memang yang sudah menanggapi permintaan tersebut sudah mulai jemput bola. Tapi beberapa daerah lain memang kendalanya kan macam-macam. Ada yang menarik ini, ada yang lansianya kalau mau divaksin tanya, nanti dapat sembako atau enggak? Nah, seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Jadi akses informasi mereka itu sangat terbatas sekali, sehingga dipikir kalau misalnya vaksinasi itu tidak dianggap sebagai ini ya untuk perlindungan ya, tapi sebagai ya sudah, kalau saya ikut nanti saya dikasih apa, seperti itu. Padahal harusnya paradigma seperti itu yang harus dirubah, seperti itu, Mbak. Informasi ke tingkat level yang paling bawah. Ya? Oke. Saya ke Pak Teguh, ini masih relawan vaksinasi lansia ini masih bergerak di Malang, Sidoarjo, dan juga daerah-daerah lain, Babat dan lain sebagainya. Ini nantinya akan juga melebar ke daerah-daerah yang lain, begitu, Pak? Sebenarnya kita ini hanya untuk memanfaatkan, mengoptimalisasikan daripada sentra BUMN ini, Mbak. Jadi ada BUMN, kita gerakkan jaringan-jaringan ini untuk bergerak. Kami juga dengan beberapa komunitas-komunitas yang ada untuk mereka menyiapkan para lansia-lansia. Kemudian mereka kita angkut dalam satu titik kumpul. Kita menggunakan bis Universitas Erlangga. Terima kasih UNER atas bantuannya memberikan pinjaman bis kan itu. Kita juga siapkan juga, Mbak. Jadi kita coba untuk tumbuhkan para komunitas ini, Mbak. Karena ini adalah gotong royong kemanusiaan kita. Jadi sekali saya pikir proses penyelesaian COVID ini, saya pikir pandemi ini adalah gotong royong yang merupakan jati diri bangsa Indonesia ini. Ya, Pak Teguh, apakah selama ini untuk jemput bola ke lansia sendiri ada hambatan begitu yang ada di lapangan begitu? Saya pikir tidak ada masalah, Mbak. Memang kalau kita berpikir sebenarnya ini yang paling penting adalah pendampingan ini. Kenapa? Karena vaksinasi sebenarnya penggunaan high-tech teknologi, toh, Mbak. Teknologi tinggi. Lansia bayangkan nggak bisa WA. Tentu padahal dalam mendapatkan tiket itu kan pakai HP. Lansia mereka juga kadang-kadang juga HP-nya juga jadul. Kemudian juga sulit, sudah bisa nggak membaca. Ini kan butuh pendampingan. Itu yang utama di situ. Dan kedua, lansia manakala ada banyak kerumunan, stres, tensinya naik. Nah, tensi naik kan juga ada semacam suasana santai. Itu yang harus dikondisikan semacam itu. Berbeda sama sekali antara lansia dengan yang lain. Itu butuh suatu effort yang luar biasa, Mbak. Butuh pendampingan juga ya, Pak ya. Apakah ini juga gratis fasilitasnya yang didapatkan oleh lansia ini, Pak? Ya, kita gratis semua, Mbak. Jadi anak-anak muda itu juga mau semua kok, Mbak. Relawan semua gratis, Mbak. Kita layani. Ini adalah bentuk yang membedakan mungkin Jawa Timur dengan daerah-daerah lain adalah apa? Kita punya unsur gotong royong, itu yang kuat. Dan mungkin Dr. Jibril bisa merasakan ya, Dr. Jibril ya, tentang masalah gimana keberhasilan daripada lansia, gerakan lansia ini ya. Oke, Dr. Jibril, ini mayoritas lansia yang mendapatkan vaksin ataukah jenis tertentu atau seperti apa, dokter?
yang ada di lapangan sendiri? Jadi kalau yang di sentra memang semuanya pakai Sinovac. Jadi semua memang vaksinasi yang tersedia di situ Sinovac. Cuman kalau kita lihat kan di Jawa Timur kan juga ada AstraZeneca juga. AstraZeneca hanya ada di 4 kota kabupaten, Surabaya, Sidoarjo, terus Jombang, kabupaten, sama Kabupaten Kediri. Tapi memang semuanya boleh dipakai dan semuanya dilaksanakan untuk programnya masing-masing, seperti itu. Adakah KIPI yang dirasakan sendiri oleh lansia itu, Pak Dokter? Jadi, terkait dengan kalau kita lihat memang dari proses semua ya vaksinasi ya, per minggu kemarin kan laporan KIPI itu ada 332 laporan KIPI memang di Jawa Timur. Tapi alhamdulillah untuk lansia sejauh ini paling banter itu cuma demam, seperti itu. Yang lain-lain mungkin ada yang kadang sumber saja, atau mungkin agak tensinya agak naik, seperti itu. Tapi overall belum ada problem serius khususnya untuk lansia dalam proses vaksinasi ini gitu. Oke. Target ke depan pemerintah Provinsi Jawa Timur menyasar lansia untuk vaksinasi ini seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.